Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman yang kami cintai. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. S. Harswadilah dengan NIM TI 51908. Yang kedua, Rahmat Widodo dengan NIM TI 51928. Dan yang terakhir, nomor 3, Okta Safriana dengan NIM TI 51934. Di video ini, kami akan membahas produk kami, yaitu Songkok Mahkota. Untuk memudahkan dalam memaparkan produk kami rangkum ke dalam sebuah business model canvas atau canvas model bisnis. Berikut gambar model canvas bisnis kami. Bisa dilihat beberapa indikator kami bagi dan akan kami paparkan. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok yang besar dari calon konsumen ke dalam kelompok yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah siapa yang menggunakan atau mengonsumsi produk kita kelompokkan, misal ke dalam gender, umur, rentan konsumen, komunitas, wilayah tempat tinggal, dan tingkat ekonomi. Untuk produk kelompok kami sendiri, kami segmentasi pasarnya adalah yang pertama, masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua adalah gendernya, yaitu laki-laki. Yang ketiga, usia anak sampai dewasa. Yang keempat adalah komunitas muslim tentunya di Indonesia dan di dunia. Nah, yang kedua adalah keunggulan produk. Keunggulan produk apa yang sekiranya menjadi keunggulan atau nilai yang kita tawarkan kepada konsumen, atau yang menjadi pembeda atau solusi apa yang ditawarkan dari produk. Nah, inilah yang menjadi keunggulan produk kami. Yang pertama adalah tentunya harganya terjangkau. Yang kedua, barangnya berkualitas, anti air, desainnya menarik. Dan yang kelima adalah sirkulasi udaranya baik. Yang keenam, anti bau. Dan yang ketujuh, custom design border atau bordir. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah custom warna. Yang ketiga selanjutnya adalah saluran atau channel. Bagaimana cara kita menjual atau menyampaikan value dari produk kita untuk menggait saluran atau channel? Nah, dari produk kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, serta website. Nah, yang kedua adalah melalui reseller. Selanjutnya, D. Hubungan pelanggan. Di slide ini kita akan menjelaskan cara untuk mendapatkan atau menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar tetap setia dengan kita, dengan produk kita. Yaitu yang pertama, terdapat bonus ketika hari lebaran untuk reseller atau agen. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Di sini kita komunikasi dapat dilakukan via DM IG, Instagram, WhatsApp, telepon, atau mungkin bertemu langsung dengan kami. Jadi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kita menggunakan jalur komunikasi yang sudah ada, kita maksimalkan. Apabila butuh untuk bertemu, maka bisa langsung bertemu ke tempat kami. Itu untuk hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya di E, kami akan menjelaskan terkait dengan pemasukan atau pendapatan. Di sini akan menjelaskan terkait dengan sumber pemasukan usaha kami, bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan atau keuntungan, kemudian dari sektor mana saja kira-kira aliran dari pendapatan dari usaha kami.
Untuk pemasukan dan pendapatan di sini juga ada dua. Yang pertama hasil penjualan, itu udah pasti hasil penjualan baik oleh agen atau reseller, dan di sini dengan langsung dari konsumen. Jadi kami menerima apabila nanti ada dari konsumen langsung pesan barang kepada kami, membeli barang kepada kami menerima itu. Jadi di sini hasil dari penjualan baik dari agen atau reseller dan dari konsumen langsung. Yang kedua, pendapatan atau pemasukan kami itu juga terdapat dari bonus pembelian bahan baku pembuatan peci. Nah, di sini ketika kami bekerja sama dengan salah satu penjual bahan baku peci, biasanya akan ada bonus. Nantinya sudah pesan berapa bahannya, kemudian nanti dikalkulasikan, biasanya ada bonus dari toko bahan baku kepada kami, itu dapat menjadi salah satu pendapatan dari usaha kami. Itu untuk E, pemasukan dan pendapatan. Selanjutnya F, sumber daya kunci. Nah, di sini kami akan jabarkan terkait dengan sumber daya yang kita miliki. Kita usaha ini kira-kira sumber dayanya itu dari mana saja, sumber daya utama itu seperti apa saja, baik itu nanti ada sumber daya fisik, intelektual, sumber daya manusia, atau mungkin sumber daya finansial. Nah, langsung saja terkait dengan sumber daya, kami bagi menjadi ada 14. Ya, di sini yang pertama sumber daya di sini yang pertama bahan pembuatan peci, kemudian bahan pembuatan peci di sini yang dimaksudkan adalah bahannya, sumber daya fisiknya, bahan yang digunakan yang kita dapat dari toko bahan pembuatan peci. Kemudian yang selanjutnya ada mesin rajang, ada mesin jahit biasa, mesin potong. Nah, ini alat-alat yang kita gunakan atau mesin yang kita gunakan dalam memproduksi sebuah peci. Nah, untuk bahan pembuatan peci sendiri tadi yang kita dapatkan dari toko itu banyak sekali ya, seperti kainnya, terus benang, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tenaga kerja jilid. Nah, ini untuk tenaga kerja ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih itu ada 8 bagian. Yang pertama tenaga kerja jilid, tenaga kerja rajang, tenaga kerja jahit biasa, tenaga kerja potong itu untuk nanti memotong bahan biar sesuai dengan kebutuhan pembuatan peci. Kemudian selanjutnya ada tenaga kerja packing untuk mengemas peci tersebut. Kemudian ada tenaga kerja finishing, di sini fungsinya untuk ngecek barang, untuk membuang sisa-sisa, untuk finishing sebelum nantinya diedarkan kepada konsumen, agen atau reseller. Terus selanjutnya ada tenaga kerja admin. Biasanya di sini untuk tenaga kerja admin itu adalah pemilik usaha, kaitannya terkait dengan mengatur keuangan, mengatur promosi, kemudian bosnya lah, seperti kurang lebihnya seperti itu, yang memiliki usaha peci tersebut. Itu ada titik tenaga kerja admin. Kemudian selanjutnya packing peci, di sini adalah bahan bakunya, bahan baku packing. Di sini ada plastik, ada tempat pecinya, itu bahan-bahan untuk nanti kita pasarkan yang sudah siap. Kemudian sumber yang lainnya di sini ada sumber daya dari reseller atau agen, itu sumber kita juga, sumber daya kunci kita juga yang dapat mengoptimalkan nantinya pemasaran dari peci tersebut. Kemudian kalau dari sumber daya finansial, biasanya yang pertama pendanaan
pribadi, kemudian ada pendapatan pribadi atau tadi ya sumber daya pribadi, kemudian ada bantuan kredit UMKM dari bank penyalur yang dapat kami akses. Kemudian yang ketiga itu ada bantuan toko. Biasanya dari bantuan toko tersebut ditawari kepada kita untuk ambil bahan dulu, kemudian bayarnya nanti. Ini lumayan sangat membantu kami terkait dengan finansialnya. Jadi tidak hanya seperti itu saja, di akhir pun terkadang kami juga dapat bonus yang lumayan ketika kami berbelanja di toko bahan. Satu toko bahan itu selama 1 tahun, kurang lebih selama 1 tahun lebih, kemudian nanti dihitung dapat pendapatan berapa, dapat bonus berapa. Bonus itu bisa nanti kita jadikan pendapatan dari langganan toko tersebut. Mungkin itu yang dari sumber daya. Aktivitas kunci daripada produksi Songkok yaitu 1. Memproduksi peci, 2. Berjualan baik di media sosial atau di agen-agen yang sudah ada, 3. Menjaga kualitas barang, 4. Memelihara hubungan baik dengan agen atau reseller. Kita akan jelaskan satu persatu. Produksi peci mulai dari awal, yaitu mulai dari pemotongan bahan. Terus yang kedua, dengan cara menjahit, merangkai satu persatu daripada bagian daripada peci sehingga terciptalah peci seperti yang kita pakai sekarang ini. Ada banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan dalam memproduksi peci, yaitu 1 di antara lain yaitu tukang potong bahan, tukang jahit, terus tukang jilid. Jadi sangat produksi peci ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja. Terus yang kedua, cara pemasaran atau berjualan kita menggunakan strategi manual, artinya strategi yang turun-temurun, yaitu dengan menciptakan agen-agen di setiap pasar. Dengan cara itu kita banyak memiliki agen di seluruh wilayah Indonesia. Tapi akhir-akhir ini karena ada serangan COVID-19, ada perubahan cara pemasaran, yaitu dengan cara melalui media sosial atau dengan cara online. Nah, baru-baru ini kita baru mulai dan alhamdulillah juga bisa untuk mendobrak pasaran. Yang ketiga, menjaga kualitas barang. Ini menjadi suatu hal yang kunci karena produksi Songkok itu banyak sekali, bukan hanya kita. Mungkin di daerah kami aja ada mungkin ratusan pengusaha peci, sehingga kita harus selalu menjaga kualitas agar kita bisa bersaing di pasaran. Yang keempat, memelihara hubungan baik dengan agen atau reseller. Ini hal yang sangat mutlak sebetulnya. Karena apa? Karena perdagangan kita itu sifatnya sosial dan saling kepercayaan, menjaga hubungan baik dengan agen atau reseller, yaitu dengan menjaga silaturahim, saling kunjung mengunjungi. Misalnya agen-agen kita membantu punya gawe sunatan atau apa, kita selalu berkunjung, istilahnya kondangan. Hal-hal kecil seperti inilah akan menjalin suatu ukhuwah persatuan, sehingga di antara kita dan mereka itu ada rasa yang tidak bisa kita rasakan, karena rasa itu timbul dari buah daripada silaturahim. Mitra kunci kita ada 3, yaitu agen, bank pemberi kredit, dan toko bahan baku. Ini adalah hubungan baik yang harus kita jaga. Karena apa? Karena agen jelas membantu kita dalam pemasaran produk kita. Sekali mereka tersakiti atau kita tersakiti, mungkin tidak akan berjalan lancar. Yang kedua, bank pemberi kredit BRI dengan program KUR. Ini juga kita harus selalu menjaga hubungan baik, tepat membayar cicilan, dan selalu mematuhi aturan-aturan yang ada. Karena apa? Karena bank ini
salah satu suntikan yang paling mudah, suntikan pemberi modal yang paling mudah, sehingga kita harus disiplin, harus tanggung jawab, harus tepat waktu dalam mengatur diri kita. Yang ketiga yaitu toko bahan. Toko bahan ini adalah juga mitra yang luar biasa, karena mereka umumnya adalah bos-bos besar yang bermodal miliaran rupiah, yang selalu memberi kita pinjaman, atau istilahnya apa ya, memberi kita suntikan dana tapi dalam bentuk bahan. Jadi walaupun kita keuangan kita sedang kesulitan, itu kita sering dibantu oleh toko bahan tersebut dengan memberikan pinjaman berupa bahan, sehingga aktivitas produksi kita tetap berjalan. Dan biasanya hitung-hitungannya itu di akhir tahunnya yaitu di bulan Ramadan atau di bulan Syawal. Karena biasanya untuk peci itu per pegannya itu di bulan Syawal. Kata berapa ribuan kodi kita bisa jual kalau kita sedang menghadapi bulan Syawal dan Ramadan. Jadi toko bahan ini juga mitra yang sangat-sangat penting, yang harus kita jaga, yang harus kita jaga kepercayaan mereka agar mereka selalu mau memberikan suntikan bahan kepada kita. Terus biaya yang ditimbulkan oleh produksi songkok peci, yaitu 1 biaya bahan baku, 2 gaji tenaga kerja, 3 biaya ongkir, 3 komisi reseller atau agen, biaya sewa, dan biaya promosi. Biaya bahan baku jelas karena ini produksi barang jelas memerlukan bahan baku. Di antaranya yang paling pokok adalah kain bluesdru, benang, dan alat-alat penunjang lainnya. Ini biasanya kita bekerja sama dengan bos-bos atau juragan-juragan yang ya sudah bermodal besar sehingga mau diajak kerjasama dengan kita. Terus gaji tenaga kerja ini sifatnya borongan. Misalnya untuk motong per kodi berapa, terus untuk menjahit istilahnya mangkis per kodi juga berapa, terus ada jilid per kodi juga ada hitungannya sendiri, terus packing per kodi juga ada perhitungannya sendiri. Jadi semua itu borongan. Jadi kita enak lah, dalam 1 hari mereka mampu menghasilkan berapa produk, itulah penghasilan mereka. Terus yang kedua, karena ada pemasaran online, kita juga membutuhkan biaya ongkir. Ini biasanya dilakukan untuk memenuhi eceran-eceran yang belinya tidak terlalu banyak lah, 1 atau 2 kodi, dan di sekitar wilayah Kebumen saja. Kita bisa melakukan ongkos kirim, kita antar barang. Tapi untuk yang wilayah-wilayah yang jauh seperti di luar Jawa, kita tetap menggunakan jasa paket. Jadi biaya ongkir atau biaya paket ini juga masuk dalam biaya atau pengeluaran produksi kita. Komisi atau reseller agen ini adalah bentuk daripada prestasi kita dalam penjualan. Dalam penjualan, misalnya dalam 1 tahun berjalan, kita itu membeli barang dari bos itu misalnya sampai 1000 gulung, untuk benangnya misalnya sampai 1000 pak, terus untuk beli kertas dan lain-lain misalnya sampai dengan puluhan ribu kilo umpamanya. Nah itu dalam 1 tahun kita kalkulasi pembelian kita berapa, ya ketemunya banyak banget, bisa ratusan juta, bahkan kalau yang sudah bermodal besar bisa sampai dengan 1M. Nah itu dari situ kita juga mendapatkan komisi atau reseller dari agen tersebut. Terus biaya sewa ini biasanya kalau kita punya toko di pasar-pasar atau kita punya semacam kayak agen di pasar-pasar, kita juga perlu sewa tentunya. Di tiap daerah kita
kadang-kadang mempunyai pasar sendiri. Kadang-kadang pasar ini kita ada dua fungsi, kadang-kadang pasar untuk penjualan dan untuk gudang. Misalnya gini, misalnya kita arah penjualan kita itu di wilayah Purbalingga seumpamanya. Nah, kita itu punya toko sekaligus agen transit, sehingga produk-produk kita bawa ke wilayah di pasar di Purbalingga. Nah, dari Purbalingga itu kita pencar lagi. Jadi selain untuk pemasaran kita di Purbalingga, juga untuk transit barang kita, karena kita juga memasarkan ke wilayah sekitar, misalnya ke wilayah Wonosobo, ke wilayah Pemalang, ke wilayah Banjarnegara. Jadi kita tidak perlu balik lagi ke Kebumen untuk mengambil barang tersebut. Terus biaya promosi ini jelas, promosi apalagi zaman sekarang udah melalui media online, terus melalui macam-macam lah kegiatan-kegiatan, mensponsori sebuah kegiatan. Intinya bagaimana caranya produk kita dikenal oleh masyarakat luas. Matur nuwun. Nah, itu tadi pemaparan produk dari kelompok kami. Baik, bagi teman-teman, jika dirasa kurang jelas terkait produk kami atau ada yang mau ditanyakan, bisa silahkan langsung isi kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.